Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali kita memasuki ibadah hari ini, Minggu 24 Mei 2020. Sebelum kita bersama-sama beribadah, merenungkan firman Tuhan, marilah kita saat teduh. Hari ini, dalam kebersamaan bersama keluarga kita masing-masing di rumah, kita masuk dalam ibadah Paskah ke-7. Dalam ibadah ini, kita hendak mempersiapkan hati kita kembali kepada sebuah pertanyaan. Bagaimana melayani dengan integritas? Bagaimana kita menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan dengan integritas? Jemaat diundang bangkit berdiri, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 13. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu, datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, nas pembimbing untuk kita hari ini terdapat dalam Lukas 24 ayat 5b sampai ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. PKJ 103, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu.
Ayat yang kedua. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Ayat yang keempat. Jika berkumpul dalam namaku, 2 atau 3 orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan menyesali dosa kita dan mengakui segala pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengakui dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat kepadamu. Juga kami memohon pengampunan yang hanya daripada-Mu saja. Kami mengaku karena kelemahan kami Tuhan, kami kurang peduli terhadap sesama kami. Kami sering tidak peduli terhadap kesulitan dan penderitaan orang lain. Kami juga sering menjadi batu sandungan buat orang lain daripada menjadi berkat untuk mereka semua. Kami jarang mendoakan pelayanan oleh hamba-hamba Tuhan dalam menyampaikan Injil kabar baik-Mu. Tetapi kami ingat firman-Mu ya Bapa. Jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau setia dan adil, dan Engkau akan mengampuni kami dari segala dosa kami. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Amin. Jemaat, kita angkat pujian dari PKJ 43. Tuhan, kami berlumuran dosa. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantar pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahteranya. Amin. Silakan
duduk kembali.
Pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 10, ayat 32 sampai 35 yang demikian bunyinya. Perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka berseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikian orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di hadapan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Sedemikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ 140, Tuhanku berjanji. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh. Tiada yang mustahil
firman Tuhan-Mu dengarkanlah. Tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah dalam Yesus Kristus, Allah yang baik, terima kasih telah menuntun dan memelihara kami sampai saat ini. Dalam kebersamaan hari ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan hadir dalam kehidupan kami, dan kami boleh memahami firman ini dengan baik. Tuhan memakai hamba-Mu untuk memberitakan firman ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Paskah Minggu ke-7 berdasarkan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Dan sekaligus juga kita merayakan Hari Oikumene. Dan pada bulan Mei ini subtema yang ditetapkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis mulai dari minggu pertama sampai minggu terakhir adalah melayani dengan integritas. Dan renungan kita yaitu dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 tentang doa Yesus untuk para muridnya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, doa adalah salah satu wujud komunikasi dengan Allah. Dengan demikian doa yang kita panjatkan sangat tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Jika hubungan kita dengan Tuhan sangat akrab, maka saat berdoa menjadi sangat menyenangkan. Sebaliknya, bila hubungan kita dengan Tuhan terganggu, maka kita sangat kesulitan untuk berdoa. Yesus Kristus memperlihatkan hubungan yang akrab antara dirinya dengan Sang Allah Bapa. Dan itu bisa kita lihat dari kalimat demi kalimat yang dia ucapkan. Seperti yang ia katakan dalam Injil Yohanes misalnya, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Begitu juga di dalam Yohanes 17 ayat 10 berbunyi, "Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku." Dalam banyak hal kita mengalami kesulitan dalam berdoa. Dan kesulitan itu bisa saja disebabkan karena kita sedang terlibat dalam perbuatan dosa. Dalam Alkitab, Kejadian digambarkan betapa akrab hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Sehingga Taman Firdaus itu penuh dengan sukacita. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan itu akhirnya menjadi sangat terganggu. Manusia itu atau Adam dan Hawa akhirnya tidak lagi berani menjumpai Allah secara jujur. Seperti dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 10 yang mengatakan begini. "Ketika aku mendengar engkau ada dalam taman itu, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Dosa membuat mereka tidak layak lagi berhadapan dengan Tuhan Allah. Memang seperti Adam dan Hawa, mereka punya alasan atas ketidaklayakan mereka. Dan kita harus jujur bahwa kita pun sesungguhnya mempunyai alasan tidak layak di hadapan Tuhan. Menyadari ketidaklayakan itu, maka setiap doa kita selalu kita alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Bukan berarti bahwa di dalam setiap doa kita baru sah atau resmi ketika kita menyebutkannya dalam nama Yesus. Tetapi alasan sesungguhnya adalah supaya setiap doa kita yang kita panjatkan selalu dalam persekutuan
dengan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 23 berbunyi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Kita disuruh meminta di dalam nama Yesus. Maksudnya supaya kita berdoa bukan berdasarkan kelayakan diri kita, tetapi berdasarkan kelayakan Tuhan Yesus. Jika kita berdoa berdasarkan kelayakan Yesus, maka tidak ada yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan, termasuk dosa-dosa kita. Jadi pesannya adalah doa itu sangat penting, baik secara pribadi maupun komunitas. Sebab akan menjadi spirit yang menguatkan sekaligus mengikat. Namun sekali lagi, doa itu harus dibangun dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam substansi pokok tentang doa Yesus untuk para murid. Doa itu harusnya kita pahami dari pengutusan para murid untuk ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Pengutusan itu sebagai bentuk dari tanggung jawab para murid dalam mengasihi Allah dan melakukan perintahnya. Oleh sebab itu, ia mengutus para murid dan kita dari perintah seperti yang terdapat dalam Matius pasal 10 ayat 16. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itulah gambaran yang sangat jelas bagi para murid. Tuhan Yesus memahami dan mengerti betapa sulitnya situasi itu. Puluhan alasan bisa kita ucapkan di tengah situasi itu. Misalnya, bahwa kita ini manusia bukan malaikat. Atau kita ini masih tinggal di dunia, belum di surga. Tetapi dalam hal itu, kita pun harus memahami bahwa Dia yang mengutus dan menempatkan kita dalam situasi itu. Oleh sebab itu, yang paling penting dipahami dalam pengutusan itu adalah makna yang tersirat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 16 yang berbunyi demikian. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dan makna yang tersirat dari teks itu adalah pertama-tama kita harus sadar bahwa kita tetap domba walaupun kita hidup di tengah serigala. Atau kita tetap domba, jangan pernah berubah menjadi ular atau menjadi merpati. Ini prinsip yang pertama dan utama dari pernyataan Yesus Kristus tersebut. Namun tidak bisa kita pungkiri sesungguhnya sangat terbuka ruang bagi kita untuk menjadi serigala. Jika kita tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya. Memahami kenyataan itu, maka Yesus Kristus selalu berdoa untuk para murid. Seperti yang terdapat di dalam ayat 21 yang berbunyi demikian. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, disinilah letak titik temunya, yaitu agar para murid menjadi satu. Dan jika mereka tidak menjadi satu, maka yang paling mungkin adalah para murid dan tentu kita semua
tidak mampu bertahan menjadi domba, tetapi justru berubah menjadi serigala. Dan akhirnya pengutusan kita menjadi gagal. Kesatuan yang dimaksudkan di sini bukan kesatuan dalam pengertian seragam, tetapi kesatuan yang tetap mempertahankan keunikan masing-masing. Kesatuan yang dibayangkan di sini adalah kesatuan seperti buluh bambu. Sebatang bambu itu, saudara-saudara, sangat bisa dibedakan dari satu ruas dengan ruas yang lain. Namun dari satu ruas dengan ruas yang lain tidak bisa dipisahkan sebagai sebatang bambu. Bila kita melihat Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, diceritakan upaya manusia membangun sebuah bangsa yang serba seragam, dan keseragaman itu menjadi simbol eksklusif dan sangat arogan. Tentu saja bersatu itu dan membangun kekuatan tidak salah, tetapi baru pada tingkat permulaan saja. Namun pada bagian terdalamnya akan memperlihatkan kelemahan. Misal saja kalau pandangan yang seragam itu keliru misalnya, maka akibatnya seluruh orang yang diikat di dalam pandangan itu akan keliru dan tersesat. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau saja misalnya para murid yang diutus itu lalu seragam memutuskan yang salah, misalnya memutuskan menjadi serigala, maka sangat mungkin tidak ada yang mengingatkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Allah menggagalkan bahasa mereka, sehingga mereka terpencar ke seluruh dunia yang memunculkan bermacam bahasa dan pemikiran, sehingga lahirlah keberagaman. Keberagaman itu dimaksudkan supaya manusia tetap manusiawi dan tidak berubah menjadi monster yang menakutkan. Seperti kawanan domba, sekalipun sebuah kawanan, tetapi setiap pribadi domba itu pasti punya keunikannya sendiri. Namun dalam keunikan itu kembali mereka mempertahankan diri sebagai kawanan domba. Setiap murid dan tentu kita semua mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Dan keunikan itu justru untuk saling memperkaya dan memberdayakan satu dengan yang lain. Dan dari semuanya itu akan melahirkan energi baru karena saling bersinergi. Oleh sebab itu doa Yesus dalam ayat 21 di atas menjadi sangat radikal, karena mengubah dari aku dan engkau menjadi kita. Jadi sekali lagi, kesatuan bukan dalam pengertian seragam, tetapi kesatuan dalam pengertian satu arak-arakan bersama yang mengubah setiap individu dan kelompok menjadi kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita akan segera memasuki minggu Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Dan pada saat yang sama kita akan merayakan hari Oikumene. Dan kita akan segera diingatkan kembali dengan kisah para rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, di mana diceritakan bahwa keberagaman Allah dinyatakan dalam bentuk simbol yang amat kaya makna. Ketika orang dengan berbagai bahasa berkumpul, Tuhan hadir, berbicara kepada mereka dan menunjukkan jalan keselamatan kepada mereka. Caranya bukan dengan membuat orang-orang yang bermacam-macam bahasa itu mengerti bahasa Tuhan, melainkan Tuhanlah melalui para rasul yang berbicara dengan bahasa mereka. Dengan demikian para murid dan kita semua
mampu menunaikan tugas dan panggilan serta pengutusan kita di tengah-tengah serigala dan tetap menjadi domba. Seperti doa Yesus, supaya kita tetap satu dan tidak harus seragam, bersatu dalam sebuah arak-arakan bersama gereja-gereja. Di dalamnya keberagaman dan keunikannya masing-masing. Dan justru dalam keberagaman itu dan di dalam keunikan itu, kita semua dapat melayani dengan integritas. Tetap di rumah saja, terus berdoa agar kita menjadi satu, walaupun tidak harus seragam. Selamat merayakan Paskah Minggu ke-7. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang bangkit, Sang Gembala yang baik yang telah memperkenalkan kami kepada Allah Bapa dan yang telah naik ke surga. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami diberikan kesehatan dan damai sejahtera sampai saat ini. Terima kasih atas firman-Mu, kiranya boleh diteguhkan dalam hidup kami. Firman yang telah mengajarkan kami untuk menjadi satu. Satu bukan dalam pengertian seragam, tetapi satu dalam bentuk arak-arakan bersama untuk menjadi saksi-Mu dan menjadi alat pengutusan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kuatkanlah dan teguhkan kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja, agar kami menjadi domba dan tidak menjadi serigala. Kami menyerahkan dan mendoakan warga jemaat GKI di KI Jakarta dan sekitar. Warga jemaat Kalimantan yang ada di Jakarta, warga jemaat GKI dimanapun berada di Indonesia. Damai sejahtera Allah menaungi mereka. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik mereka yang terbaring di rumah sakit, kiranya Tuhan yang memulihkan mereka. Mereka yang sedang berduka, kiranya Tuhan hibur dan kuatkan. Keluarga-keluarga yang menghadapi masalah, biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan. Bila saat ini bangsa kami sedang menghadapi wabah COVID-19, Tuhan kiranya memberikan roh hikmat akal budi kepada bangsa kami, untuk selalu hidup dalam solidaritas dan gotong royong. Kepada para medis yang tidak mengenal lelah berjuang untuk menyembuhkan pasien, Tuhan kiranya menolong mereka. Kami juga berdoa untuk para pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, guru agama, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang meneguhkan pelayanan mereka. Setiap talenta boleh digunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan menolong dan memberkati mereka dan keluarga masing-masing. Kami berdoa untuk orang tua, para sepuh Gereja Kalimantan Evangelis yang telah menunjukkan kesetiaan baik dalam kehidupan bergereja ataupun dalam keteladanan hidup lainnya. Kiranya mereka tetap menjadi teladan yang hidup bagi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengabdikan diri dan dipercaya dalam banyak profesi. Apakah di instansi pemerintah, apakah di instansi BUMN ataupun instansi swasta lainnya. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dipercaya sebagai pejabat dalam pemerintahan dalam banyak tingkatan. Bersama mereka juga yang dipercaya oleh rakyat yang duduk di DPR RI, di DPD RI. Kiranya Tuhan menuntun mereka dan menganugerahkan roh hikmat akal budi kepada mereka, sehingga mereka boleh mengabdikan diri dengan sungguh-sungguh
dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk generasi muda, gereja dan anak-anak. Biarlah Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Dan biarlah mereka selalu bertumbuh dalam iman dan pengharapan yang teguh. Dan mereka boleh ambil bagian dalam pelayanan di gereja, di masyarakat, dan dimanapun berada. Harapan dan doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, bangkit, dan naik ke surga. Yang telah menuntun kami lewat kuasa Roh Kudus dan yang selalu menguatkan dan mengajar kami untuk tekun berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dapat mengumpulkan persembahan dan menyerahkan kepada jemaat masing-masing, atau dapat mentransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta. Nats pengantar yang mendasari pengumpulan persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 67 ayat 6 sampai 8. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang lagi ke hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin memberikan persembahan kami hari ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu dan juga menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Bapa di surga, kami ingin membawa persembahan ini dengan penuh ucapan syukur sebagai tanda bahwa Tuhan telah memelihara hidup kami hari lepas hari. Dan Tuhan, kami berdoa juga buat majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berkati mereka, beri sukacita, damai sejahtera, supaya mereka melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. PKJ 128, Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi.
bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Ayat yang kedua. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita menerima pengutusan dan berkat. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena telah bersama-sama dengan Jemaat GKE DKI Jakarta beribadah pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.